Pimpinan. Teddy pimpinan. Jadi memang persoalannya itu ada miss itu Pak Bima yang berkaitan dengan dari DAU atau APBD dengan terbitnya Kepres atau Perpres itu tentang P3K yang daerah memahami itu dianggap sebagai sebuah atau dianggap anggarannya dari APBD. Nah, tapi ketika kita bincangkan dengan Kemenpan RB, memang sebetulnya P3K juga diambilnya dari DAU. Nah, ini yang kemudian menyebabkan daerah-daerah juga tidak memenuhi formasi P3K karena kekhawatiran membebani keuangan daerah. Yang kalau kita kemarin kan kita pernah kunjungan ke berbagai daerah, itu informasi itu tertangkap oleh kita. Itu kalau kemudian ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap kategori 2 paling tidak memang harus. Kenapa? Karena K2 itu harusnya sudah tidak ada lagi di Indonesia ini. Karena sebagai bentuk dari kewajiban kita itu, karena K2 itu kan harusnya sudah jadi ASN atau jadi PNS semuanya. Demikian pimpinan, terima kasih. Informasi lagi Pak Ketua. Silakan Mas Samsul. Tambahan melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Teddy, ketika kita berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, mereka menyampaikan siap untuk membayar honor K2 ini dari APBD mereka, sepanjang kuotanya itu diberikan keabsahannya dari pemerintah kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Dijawab oleh Pak Menteri ketika itu, Pak Cahyo, maksudnya kuota tetap akan dipegang oleh Kementerian PAN, artinya di pusat. Jadi artinya kuota dan pendanaan tetap dari pusat. Ini tambahan informasi saja. Pimpinan, izin pimpinan nambahnya sedikit. Kalau itu Jawa Barat menurut saya karena relatif mampu. Tapi kalau daerah-daerah yang di luar Jawa Barat untuk membebani keuangan dengan APBD, itu termehek-mehek. Pimpinan, terima kasih. Pimpinan. Pak Hendro, silakan. Ya, makasih pimpinan. Minta diperjelas oleh Menpan RB atau dari BKN kaitannya dengan P3K. Jadi setiap instruksi apa keputusan untuk menambah P3K itu kan bermasalah di daerah. Nah, saya ingin minta penjelasan apakah penambahan P3K ini berkorelasi atau otomatis penambahan DAU itu loh. Ini yang menjadi masalah. Terima kasih. P3K itu ada batas usia enggak? Iya. P3K ada batas usia. Tapi ya sebetulnya sih itu sosialisasi aja saya kira ya. Ya. Sosialisasi dari apa tadi? Kepres atau Perpres? Bu Ses. Soal tadi yang itu DAU dan bukan anggaran Pemda. PP ya? Pimpinan, interupsi pimpinan. Itu perpresnya nggak menegaskan begitu kok. Jadi kan mau disosialisasi nggak ada, nggak bunyi begitu. Itu terima kasih. Gimana bunyinya Pak? Ya nggak otomatis tidak spesifik untuk berkorelasi dengan penambahan DAU. Nah ini kalau gitu kita tanya sekarang P3 ini sekarang anggarannya siapa yang tanggung jawab? Pak Ketua, Jen Ketua. Kok kenapa Pak? Tunggu Pak, ini mereka saling mau bingung mau siapa yang mau jawab nih. Pak Bima, siapa? Baik Pak, jadi ini ceritanya agak panjang Pak. Nggak apa-apa, kita dengarin aja Pak. Dulu belanja pegawai itu cukup. Kemudian ketika terjadi moratorium, belanja pegawai itu digunakan untuk kegiatan lain. Jadi belanja pegawainya menjadi turun. Nah, Kementerian Keuangan merasa bahwa belanja pegawai itu harus tetap belanja pegawai, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Jadi mereka hanya menambahkan dari jumlah dulu kok cukup, sekarang kalau saya tambah sekian, mestinya juga cukup. Padahal dana itu sudah digunakan untuk kegiatan yang lain. Nah itu masalahnya di sana Pak. Jadi banyak daerah yang kemudian tidak memiliki anggaran untuk
untuk membayar P3K. Memang ada tambahan dari Kementerian Keuangan untuk DAU, tapi jumlahnya kalau dihitung dari total P3K yang diterima tidak mencukupi. Tapi kalau dihitung dari belanja pegawai yang dulu saya berikan itu cukup sebetulnya. Jadi ini memang ada mismatch dalam pengertian belanja pegawai yang sekarang ini. Jadi memang kalau dari aturannya belanja pegawai itu masih DAU, Pak. Tapi sekarang ini banyak yang membayarkan dari PAD, dari daerah sendiri. Saya kira beginilah, semua nanti masalah yang belum tertampung di ayat 2 ini itu dikembalikan ke ayat 1. Silakan. Boleh pimpinan izin Pak Menpan, mohon izin Pak Menko, jika diizinkan. Kami mencoba membantu merumuskan nanti setelah mendengarkan pandangan juga Kepala BKN tadi. Jadi proteksi yang kita mau berikan ini, afirmasi adalah satu untuk pengangkatan CPNS umum, dalam hal ini PNS pada umumnya. Jadi sumber PNS kan ada dua, ada yang sudah jadi honorer, ada yang belum jadi honorer tapi usianya sudah di atas 35 tahun. Nah ini rumusan kita baru honorer dan P3K. Jadi sebenarnya ada 3 Bapak. Satu, calon PNS pada umumnya, istilah Pak Bima tadi itu. Jadi misalnya saya sarjana, orang asli Papua, tapi usia saya sudah 40 tahun, tapi saya bukan honor daerah, saya juga mau jadi PNS. Nah ini harus ditampung di sini supaya bisa jadi bisa diangkat jadi PNS. Klaster kedua adalah yang sudah jadi honorer, iya, yang orang asli Papua. Yang ketiga adalah P3K. P3K penjelasannya Kepala BKN itu tidak ada batasan usia. Jadi kalau kita kunci 50 tahun justru bermasalah, karena P3K itu boleh lebih dari 50 tahun. Nah ini kita tinggal normakan pimpinan. Demikian pimpinan, makasih. Enggak, kalau yang pertama tadi yang Bapak bilang sarjana tapi umur 40 tahun dia mau daftar, itu saya kira kan bisa selesai di ayat 1 kan? Benar nggak? Atau dia untuk pertama kali juga bisa ya? Untuk pertama kali Pak. Jadi mohon maaf Pak Ketua. Jadi ayat 1 tetap, ayat 2 itu pengisian aparatur, untuk pertama kalinya pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Selatan dapat dilakukan dengan, mungkin jangan ABC ya, 1 calon pegawai negeri sipil CPNS, CPNS ya, calon pegawai negeri sipil. Kemudian 2 pegawai honorer orang asli Papua yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer kategori kedua di Badan Kepegawaian Negara, dan ketiga adalah P3K. Jadi jelas Pak, klasifikasinya jelas. Jadi CPNS yang umum itu kan tergantung pendistribusiannya nanti. Tapi yang kedua itu kita beri afirmasi buat orang asli Papua yang tenaga honorer, di situ kita bunyikan sekaligus usianya maksimal 50 tahun. Baru yang ketiga adalah P3K. Karena ada peraturan pemerintah mengenai P3K itu usianya bisa 59 tahun, Pak. Kalau kita kunci 50 tahun malah justru kita membatasi, Pak. Oke. Ya. Baik. Baik. Jadi nomor 1 calon pegawai negeri sipil, 2 pegawai asli Papua yang terdaftar sebagai honorer K2 di Badan Kepegawaian Negara yang berusia maksimal 50 tahun. Ya, gitu. Ya, ayat 1 2 maksimal 50. Yang berusia maksimal. Ya nomor 1 2 bisa. Ya. Nomor 1 juga CPNS yang maksimal 50 tahun Pak, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Bakhtiar tadi. Ya. Oke. Yang ketiga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.